Nah, di sini karena subjeknya berupa my father and I. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ini sudah muncul di beberapa soal sebelumnya ya. Oke, untuk nomor 6, I don't know where Jane is. Have you seen blah 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 today? Oke, di kalimat ini itu yang diperlukan adalah objek ya di tempat kosongnya itu. Kenapa? Karena setelah verb, seen itu diperlukan objek. Nah, objeknya untuk menggantikan siapa? Apakah menggantikan I ataukah Jane? Nah, yang tepat adalah untuk menggantikan Jane ya. Karena di situ kalimatnya I don't know where Jane is. Saya tidak tahu di mana Jane. Nah, kemudian bertanya lagi, apakah kamu tahu di mana Jane sekarang atau hari ini? Gitu ya. Jadi, kira-kira personal pronoun yang bentuk objek untuk menggantikan Jane yang tepat adalah, nah sekarang kita perhatikan dulu, Jane di sini itu termasuk perempuan. Nah, oke, berarti dalam personal pronoun yang bentuk subjek itu bisa diganti menjadi she. Nah, kalau bentuk subjeknya she, kira-kira teman-teman masih ingat nggak kemarin? Misalkan lupa, teman-teman bisa buka lagi ya materinya. Kalau she itu bentuk objeknya bisa dirubah ke dalam bentuk her, gitu guys. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah yang B, gitu ya, karena her itu termasuk bentuk objek dari she. Nah, di sini she itu siapa? Yaitu Jane, karena Jane adalah perempuan, gitu. Paham ya? Oke, lanjut nomor 7. Nah, di sini terdapat soal my father and I went to the beach yesterday. Nah, kemudian di kalimat keduanya, bla 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 had a great time there. Nah, di sini kalimat ini ada perlu subjek ya. Kita memerlukan subjek untuk kalimat ini agar kalimat ini menjadi sempurna. Nah, kira-kira di sini subjeknya itu untuk menggantikan apa? Ya, jelas ya, digantikan adalah my father dan juga I karena subjeknya itu. Dan termasuk subjek plural ya atau jamak. Nah, jadi subjek yang jamak itu kemarin ada they, kemudian ada we, you, itu adalah subjek yang jamak ya. Itu bisa menggunakan nama orang lebih dari satu. Nah, di sini yang termasuk subjek jamak itu adalah yang they, we, you. Nah, kalau yang he itu udah pasti salah ya, karena itu termasuk tunggal. Nah, kira-kira dari ketiga jawaban tersebut, manakah yang sesuai dengan soalnya atau jawaban yang tepat? Nah, di sini karena subjeknya berupa my father and I. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ini sudah muncul di beberapa soal sebelumnya ya. Di sini subjek jamak dan di situ terdapat subjek I. Nah, otomatis I di situ atau saya di situ itu termasuk dalam subjek tersebut. Nah, kira-kira jamak yang ada sayanya yang terlibat dalam kelompok tersebut itu kira-kira yang mana? Kalau you ini udah pasti salah ya, karena kamu gitu aja kan, saya nggak ikut. Kalau they itu kan mereka, apakah saya ikut? Tentu tidak ya, karena hanya membicarakan mereka saja, oleh karena itu salah juga. Nah, otomatis jawaban yang tepat adalah yang we atau she. Nah, we kita, berarti kan saya juga termasuk dalam kelompoknya gitu ya, atau subjeknya gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang we gitu guys. Oke, lanjut soal nomor 8. Nah, di sini soalnya, my parents are traveling abroad. Blah 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 will be back next week. Oke, di sini yang berperan sebagai subjek adalah my parents ya. Nah, itu yang saya garis bawahi adalah subjek dari kalimat yang pertama. Oke, kemudian di sini termasuk present continuous lagi ya. Are traveling, ada to be, kemudian ada verb ing, itu termasuk present continuous. Kemudian di sini di kalimat keduanya bla 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 will be back next week. Nah, di kalimat kedua yang enggak ada adalah subjek ya. Maka di sini diperlukan subjek. Kira-kira subjek apa yang tepat untuk menggantikan my parents atau personal pronoun apa yang tepat gitu untuk menggantikan my parents di kalimat kedua? Oke, silakan teman-teman cari jawabannya terlebih dahulu. Di sini kita perhatikan my parents. My parents itu termasuk bentuk subjek plural ya, atau lebih dari satu. Nah, kalau lebih dari satu itu pilihan personal pronoun-nya ada apa aja kemarin? Ada we, kemudian ada they, kemudian you juga bisa gitu ya. Nah, tapi yang paling tepat untuk di sini adalah yang C ya. Oke, soal selanjutnya. The children are playing in the park. The children are playing in the park. I can see titik-titik from here. Nah, di sini terdapat kalimat present continuous lagi ya, di mana ada are dan juga playing. Nah, termasuk to be dan juga verb ing di situ.
di sini yang berperan sebagai subjeknya laki-laki itu sebagai plural subjek ya, karena children itu termasuk plural ya, banyak anak-anak gitu. Kemudian di kalimat keduanya I can see titik-titik from here. Ini di kalimat yang kedua itu yang diperlukan adalah objek ya, bukan subjek. Nah, oleh karena itu kita harus mencari bentuk objek dari subjek the children gitu. The children ini termasuk jamak ya, atau bisa digantikan menjadi they. Nah, otomatis kita harus mencari bentuk objek dari subjek they gitu. Kira-kira apa jawaban yang tepat? Jawaban tepat adalah yang B ya, atau them gitu. Karena them itu bentuk objek dari subjek they gitu. Maka jawaban yang tepat yaitu yang B itu guys. Paham ya? Oke, soal selanjutnya. This is my book. Please give it to titik-titik. Oke, di sini kalimat yang pertama itu this is my book. Ini adalah buku saya. Kemudian di kalimat yang kedua, please give it to me. Kemudian di kalimat yang kedua, please give it to titik-titik atau bla bla bla. Nah, di sini sudah terdapat bentuk objek ya, objek it. Nah, di sini it itu merujuk pada benda ya, dan give itu diikuti oleh objek. Nah, kata ganti yang tepat adalah kira-kira apa guys? Untuk menggantikan subjek yang meminta sesuatu. Ya, mari kita bahas ya. Nah, di sini seperti yang saya katakan ya, it itu merujuk pada kata benda, dan give itu diikuti oleh objek it tersebut, dan yang diperlukan di sini adalah kata ganti yang tepat untuk menggantikan subjek yang meminta buku tersebut adalah siapa. Nah, di sini yang perlu diketahui, di sini terdapat kata my book. Nah, my book, my itu termasuk possessive pronoun dari bentuk I gitu ya. Nah, atau I itu adalah saya. Nah, kalau subjeknya itu berupa saya atau I, nah berarti objeknya itu adalah berupa me gitu. Oleh karena itu jawaban yang tepat adalah yang C itu guys. Paham ya? Oke, sekian dulu ya untuk pembahasan soal di video kali ini. 10 soal telah kita bahas. Semoga dengan pembahasan soal-soal ini teman-teman bisa lebih memahami materi tentang personal pronoun. Oke teman-teman, terima kasih banyak ya yang sudah menonton, dan jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel ini. Oke, dan jangan lupa juga untuk share video ini ke teman kalian sebanyak-banyaknya agar sama-sama paham tentang personal pronoun. Oke, terima kasih banyak ya. See you in the next video, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.